Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini berjudul Malaysia akui semuanya. Apa nih yang diakui nih? Hal inilah yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia. Oke, kita lihat nih apa aja yang diakui ya. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak ya. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, selalu beri kesehatan, dan juga dimurahkan rezekinya. Oke, langsung aja dulu kita putar, kita lihat video kali ini. Let's go. Siapa kali pertama lebih baik, lebih maju daripada Malaysia? Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan capaian dalam negara kita. Oke teman-teman, untuk video originalnya teman-teman mampir ya di channel itu Studio ya. Sejak abad ke-7 sampai saat ini, Kepulauan Indonesia yang dulu bernama Nusantara sudah dikenal sebagai wilayah perdagangan yang sangat penting. Wilayah Indonesia yang cukup strategis dijadikan mercusuar perdagangan dunia sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Ya, Bahkan benar. pada masa Kerajaan Majapahit di Studio Lovers, wilayah Candi Nusantara Borobudur. begitu luas hingga meliputi Malaysia serta Filipina. Belakangan ini nih, banyak loh netizen Malaysia yang begitu beratung atas kemajuan pesat yang dialami oleh Indonesia. Nah, berikut ini 5 hal yang membuat Indonesia lebih maju ketimbang Oke, kita simak Malaysia. ya, ada 5 hal Tidak pakai katanya. lama, yuk kita singkat Check it beritanya out. melalui video berikut ini. Eits, tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe Video originalnya dan mampir aktifkan teman-teman di notifikasinya Studio Langit. agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Maju secara yang ekonomi. berkarakter. Studio Lovers, warga Malaysia menganggap Indonesia hari ini sejak ditangani oleh Presiden Jokowi memiliki karakter yang jelas dan berupaya keras Ada untuk Bapak maju. Menhan juga tuh, ada Pak Kecekalan Luhut. pemerintah Indonesia dalam penanganan suatu masalah dianggap cukup baik. Hal ini di Studio Lovers dibuktikan pada saat penanganan pandemi COVID-19. yang membuat masyarakat Malaysia sangat heran dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, di Indonesia kita Hari tahu bersama pertama ya, bahwa PSBB di tidak Jakarta. diberlakukan lockdown total pada seluruh sektor. Pemerintah Indonesia memilih strategi pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB. Strategi ini dianggap lebih berhasil loh Studio Lovers dibandingkan dengan strategi lockdown yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Kita patut berbangga ya Studio Lovers, warga Malaysia menganggap dan mengakui pemerintah Indonesia lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif dalam menangani pandemi COVID-19. Wah, wajib dihukumnya Studio Lovers, pemerintah kita mempertahankan progresivitasnya dalam membangun negara, agar penilaian positif dari warga Malaysia tidak pernah kendor. Oke, next. Maju secara ekonomi. Maju secara ekonomi. Studio Lovers, bahan-bahan pokok di Indonesia katanya nih jauh lebih murah ketimbang bahan-bahan pokok yang ada di Malaysia. Oh, benar kan? Bukan masyarakat Malaysia saja nih yang mengakui. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia yang pernah menjabat 2 kali, yakni pada tahun 1981 hingga 2003 dan tahun 2018 hingga 2020, pernah berkata bahwa saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, aspek ekonomi dan keuangan di Indonesia lebih maju ketimbang Malaysia. Hal ini menurut Mahathir karena Indonesia diurus oleh orang yang paham ekonomi. Meskipun kita ketahui ya Studio Lovers, bahwa mengatur perekonomian di Indonesia bukanlah hal yang mudah. yang mudah Sebab ya. negara kita memiliki belasan ribu pulau. Yes, benar sekali. Investor memilih Indonesia. Oke, sebelum kita lihat ya. Tadi udah ada yang maju secara ekonomi, selanjutnya kita lihat tuh yang investor.
Bener loh, bukan hal yang mudah untuk memajukan ekonomi Indonesia ya guys ya. Karena Indonesia ini sangat luas, terdiri dari pulau yang banyak gitu ya. Jadi bukan hal yang mudah untuk memajukan ekonomi, lagi ekonomi yang merata. Jadi pemimpin kita ini patut dikasih jempol. Keren. Studi Lovers, banyak pengamat politik di Malaysia berkomentar bahwa ketidakstabilan politik di Malaysia mau tidak mau nih membuat banyak investor tidak ingin lagi berinvestasi di Malaysia. Nah, sebagai contoh, Samsung dan Apple, kedua pabrikan seluler ini di Studi Lovers sekarang lebih memilih Indonesia dan Vietnam sebagai tempat untuk berinvestasi. Lebih menyedihkan lagi bagi Malaysia dan membuat terpukul, perusahaan Hyundai mengambil ancang-ancang memindahkan kantor pusatnya di Asia Pasifik yang sebelumnya berada di Malaysia akan berkantor pusat di Indonesia. Wah, sebegitu olehkah kondisi politik dan ekonomi di Malaysia? Nah, banyak investor yang cabut dari negara berjuluk Harimau Malaya ini, Studi Lovers, Harimau Malaya karena tidak ada dukungan regulasi untuk kemudahan investasi di Malaysia. Warga Malaysia pun menilai bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia sangat efektif dan menguntungkan dalam peningkatan investasi. Hal ini berbalik dari apa yang terjadi di Malaysia. Itulah sebabnya banyak investor yang lari dari negara tersebut. Ngeri juga ya kondisi Malaysia saat ini. Tapi nih, Studi Lovers, kita doakan ya yang terbaik untuk Malaysia. Amin. Jangan lupa kita saudara dengan mereka. Yes, benar sekali. Kita satu rumpun masih. Oke, next. Digitalisasi UMKM. Studi Lovers, kita patut untuk berbangga. Tren digitalisasi di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini membuat banyak pihak di Malaysia memprediksi bahwa perekonomian di Indonesia yang sedang diupayakan tanpa henti oleh pemerintah Indonesia memberikan bukti nyata. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia terus didorong oleh Presiden Jokowi untuk ikut serta dalam ekosistem perdagangan digital melalui berbagai platform jual beli, baik penjualan ekspor maupun penjualan dalam negeri sendiri. Sebab hal ini di Studi Lovers berkaitan dengan peluang usaha yang lebih besar dan juga strategis. Digitalisasi ini dianggap sebagai kunci untuk memajukan sektor UMKM agar bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Wah, makin kesini negara kita bikin irit negara lain ya, Studi Lovers. Cukup sekian ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Nah guys, itu dia ya videonya. Kita lihat beberapa hal gitu ya. Mampulah ini Indonesia gitu ya. Oke, untuk ekonomi itu benar-benar butuh usaha yang luar biasa ya dari pemerintah, biar ekonomi Indonesia semakin maju, karena Indonesia itu kan yang luas banget. Dari Sabang sampai Merauke itu bukan kecil loh, itu luas banget, beberapa pulau, banyak pulau. Tapi kita juga berdoa juga semoga Indonesia ini semakin maju dan juga kesejahteraan rakyat itu diutamakan sih, menurut aku sih kayak gitu guys. Ciptain lapangan pekerjaan yang banyak, apalagi melalui hilirisasi kayaknya itu nanti punya lapangan pekerjaan yang banyak terus sih. Aku jadi kemana-mana jatuhnya. Enggak deh, nggak apa-apa, penting kita doa ya, ternyata Indonesia itu makin hari makin maju, dan itu alhamdulillah banget guys. Nah teman-teman, kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye.